Di video sebelumnya, misi penyelamatan Rukia masuk ke tahap yang lebih dalam. Para tim penyelamat yang dipimpin oleh Ichigo berhasil masuk ke Seireitei. Namun, sekarang Ichigo sedang dihadang oleh salah satu wakil kapten Soul Society, yaitu Renji Abarai, dan kisah pun dilanjutkan. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang, selamat datang di obrolan anime. Dalam rematch antara Ichigo dan Renji kali ini, sekali lagi Renji lebih unggul ketimbang Ichigo. Kekuatan Shinigami jauh lebih kuat di Soul Society ketimbang di dunia manusia yang memberi batas pada kekuatan mereka. Tebasan demi tebasan harus dengan ikhlas diterima Ichigo, hingga akhirnya dia bangkit untuk membalas. Lewat ingatannya saat latihan bersama Kisuke Urahara, Ichigo mengingat sebuah tebasan super dahsyat yang dikeluarkan untuk melawan Urahara. Dengan tebasan yang sama, Ichigo membuat Renji terkapar. Setelah kalah dari Ichigo, Renji sempat nostalgia tentang masa lalunya dengan Rukia. Keduanya tumbuh sebagai anak jalanan di distrik Rukon. Namun saat masuk akademi, nasib Rukia berubah drastis karena diadopsi oleh keluarga bangsawan Kuchiki. Di sini Renji memang mengucapkan selamat pada Rukia, padahal sebenarnya dia sakit hati parah dan mulai membenci keluarga Kuchiki, utamanya Byakuya Kuchiki yang menjabat sebagai kapten divisi 6. Kebencian ini pun disalurkan kepada Ichigo. Renji sempat meminta tolong pada musuhnya tersebut untuk menyelamatkan Rukia. Setelah pertarungan Ichigo dan juga Renji berakhir, keduanya mengalami cedera berat. Renji yang diselamatkan oleh pihak Shinigami bernasib sial karena harus dipenjara karena kalah memalukan oleh Ryoka. Sedangkan Ichigo dibawa lari oleh Ganju untuk diselamatkan. Di lain tempat, masalah di Soul Society dianggap sangat serius oleh para petinggi. Makanya di rapat para kapten, ketua dari GOT 13 mengumumkan perang habis-habisan melawan Ryoka sebelum membubarkan pertemuan tersebut. Nah, sesaat setelah rapat tadi, sebuah kejadian menghebohkan terjadi, di mana kapten divisi 5 yaitu Sosuke Aizen jadi donat di atas sebuah menara. Kematian Aizen ini membuat wakil kaptennya Momo Hinamori murka. Hinamori menuding kalau Gin Ichimaru adalah pelaku pembunuhan Aizen. Wakil kapten dari Gin yaitu Isuro Kira tentu tidak tinggal diam. Keduanya pun melepaskan Shikai dari bangkai mereka. Nah, di situasi menegangkan ini, untung saja kapten divisi 10 yaitu Toshiro Hitsugaya berhasil menghentikan pertarungan tersebut. Hinamori dan Kira pun dimasukkan di penjara karena melanggar aturan pelepasan bangkai antara sesama Shinigami. Setelah konflik atas kematian Sosuke Aizen, kita kembali ke perjalanan Ichigo, Ganju, dan Yamada menuju tempat Rukia. Di sini ketiganya harus merinding disco karena bertemu dengan kapten divisi 11 yaitu Kenpachi Saraki dan wakil kaptennya Yachiru Kusajizi. Saking besarnya reaksi dari Kenpachi, ketiganya merasakan sensasi sesak napas seperti tercekik. Reaksi Kenpachi berada di titik yang jauh lebih tinggi dari siapapun yang sudah diperkenalkan. Pertemuan Ichigo dan Kenpachi ini tentu membuat keduanya harus saling bertarung. Kenpachi yang memang haus akan pertarungan berhasil membuat Ichigo kalang kabut. Gilanya lagi, Kenpachi bisa tuh menusuk Ichigo hingga sampai kutu miliknya patah menjadi dua. Sesaat setelah pedangnya patah, Ichigo yang sekarat kemudian masuk ke dunia bawah sadar miliknya. Untuk sekali lagi, Ichigo bertemu dengan Om Sangetsu. Di sini, Om Sangetsu mengetes kelayakan Ichigo untuk menggunakan sampah kutu miliknya dengan mempertemukan dia dengan Ichigo putih. Pertarungan ini berakhir dengan Ichigo sadar kekuatan Sangetsu dan berhasil menukar posisi pedang dengan Ichigo putih. Setelah mengalahkan Ichigo putih, dia kembali sadar di dunia nyata saat melawan Kenpachi. Dengan power up-nya, Ichigo berhasil menebas badan dari Kenpachi. Sensasi menegangkan yang Kenpachi rasakan ini membuat dirinya melepaskan penutup mata kanannya. Ternyata penutup mata kanan ini adalah sebuah penemuan yang menahan reaksi berlebihan dari Kenpachi yang meluap-luap. Setelah keberadaan Reatsu Kenpachi keluar, sekali lagi Om Sangetsu datang dan mengungkapkan kekecewaannya pada Kenpachi. Menurut Sangetsu, Kenpachi tidak menghargai Sanpakuto miliknya yang sebenarnya menjadi inti dari para Shinigami.
Makanya Sangetsu memberi buff lebih besar ke Ichigo dan membuat laga ini menjadi laga sekali tebas. Hasilnya cukup menegangkan. Ichigo tumbang lebih dulu dan ternyata dia tidak kalah. Karena ternyata Kenpachi telah pingsan dan Sanpakuto miliknya patah. Setelah pertarungan ini, Yachiiro dan Yoroichi datang untuk menyelamatkan kedua petarung yang masih terluka parah. Yoroichi datang membawa Ichigo, kemudian mengobati sang pemeran utama. Saat tersebut, Yoroichi curiga dengan topeng holo Ichigo yang terus menempel di dirinya. Makanya Yoroichi menawarkan diri untuk menyimpan topeng tersebut. Nah, di sini identitas Yoroichi juga terungkap, yang merupakan seorang wanita cantik yang cuma menyamar menjadi kucing. Di sisi lain cerita, Ganju dan Yamada sampai di hadapan Rukia. Sayangnya keduanya tuh harus sial terus-menerus karena bertemu dengan Kapten Divisi 6 yaitu Byakuya Kuchiki. Ganju yang bisa bertarung dihajar habis-habisan walau cuma dengan Ryatsu milik Byakuya. Untuk saja Kapten Divisi 13 yaitu Ukitake Jushiro muncul untuk menghentikan Byakuya sebelum menghabisi Ganju. Nah, sebelum konflik meluas, siapa sangka keduanya langsung merasakan reaksi yang sangat besar dan datang dari Ichigo. Ichigo ini langsung mau tempur dengan Byakuya. Namun hal tersebut langsung batal karena sebelum bertarung Yoroichi datang menghentikan mereka berdua. Nah, itu tadi arc kedua dari Bleach, yaitu arc menyelinap ke Soul Society. Nantinya kita akan lanjut tuh ke arc berikutnya, yaitu arc penyelamatan di Soul Society. Nah, kalau kamu suka, silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita terus berbagi konten anime menarik lainnya.